Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Moga-moga yang hadir semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya. Moga-moga kita semua kelak menjadi penghuni-penghuni sorga. Amin. Allahumma amin. Ada yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Moga-moga kita semua benar-benar menjadi ahli surga. Karena ahli surga itu enak luar biasa. Tidak ada siksa dan semuanya mendapatkan nikmat. Dan di surga itu pertama tidak pernah sakit, sehat selamanya. Yang kedua di surga itu tidak pernah tua, muda selamanya. Yang ketiga di surga itu tidak pernah mati alias hidup selamanya. Ulangi, yang pertama, orang yang di surga itu pertama tidak pernah sakit, berarti sehat selamanya. Yang kedua tidak pernah tua alias muda selamanya. Yang ketiga tidak pernah mati alias hidup selamanya. Di dunia ada yang ingin hidup terus? Kenyataannya ada, karena mereka nggak percaya hidup akhirat. Jadi tahunya di dunia, makanya mereka ingin hidup selamanya. Padahal nggak mungkin terjadi. Ada yang ingin sehat terus? Ada, tapi kenyataannya tidak ya. Manusia di dunia ya kadang sehat, kadang sakit. Moga-moga yang sekarang sakit disembuhkan Allah Ta'ala. Digugurkan dosa-dosanya, tinggikan derajatnya. Amin. Ada yang juga ingin muda terus. Tapi kenyataannya tua itu pasti ya. Dewasa itu pilihan. Ulangi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Karena ada yang tua tapi masih kekana, ada yang masih muda tapi sudah kelihatan dewasa. Tua itu pasti, kalau dewasa pilihan ya. Karena ada yang udah tua tapi masih kekanak-kanakan, nggak dewasa. Masih muda tapi kelihatan dewasa. Nah, ibu-ibu biasanya pingin selalu muda, kan gitu ya. Apalagi wajah harus selalu glowing, harus pakai skincare, bagaimana anti-aging supaya kelihatan awet muda, biar suaminya tidak kemana-mana. Kenyataannya bagaimana? Ya, ya Allah, kesalahannya bukan di skincare ibu-ibu, kesalahannya bukan di glowing ibu-ibu, tapi kesalahan di mata bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya tidak kemana-mana, insya Allah aman-aman saja. Meskipun ibu tidak glowing, meskipun tidak pakai skincare, tapi karena pandangan hanya tertuju kepada ibu, insya Allah aman-aman saja. Benar tidak? Lah kurang apa gitu loh para artis yang cantik-cantik itu. Benar tidak? Ya, masalahnya tidak bisa menjaga mata. Moga-moga kita terjaga. Amin. Allahumma amin. Nah, ibu-ibu, kita sudah masuk di tahun baru 1445 Hijriah. Kita harus memiliki semangat baru untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Itu orang yang beruntung. Saya ulang, orang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari ini. Moga-moga 1445 Hijriah lebih baik dari tahun kemarin. Tahun kemarin belum bisa umroh, moga-moga tahun ini bisa berangkat. Amin. Tahun kemarin ya, jarang, moga-moga tahun ini puasanya sering-sering. Kemarin sholatnya masih bolong-bolong, moga-moga tahun ini lengkap. Yang sudah lengkap ya nambah,
dan seterusnya. Intinya orang beruntung harus selalu lebih baik di sebelumnya. Jangan jadi orang yang bangkrut alias muflis atau orang yang memang rugi, yaitu orang yang celaka hari ini lebih buruk dari hari kemarin, hari esok jauh lebih buruk dari hari ini. Moga-moga kita terhindar ya, orang-orang yang tidak menambah manfaat dalam hidupnya maupun tidak manfaat untuk dunia akhiratnya. Ini rugi luar biasa. Maka jadi seorang mukmin harus lebih baik dari sebelumnya. Dan kita selalu mengingatkan bahwa sebaik-baik orang beriman adalah yang Seingat, sebaik-baik orang yang beriman adalah yang berilmu. Catat ya. Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang berilmu. Sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang beramal. Baik orang-orang yang berilmu adalah yang beramal. Sebaik-baik orang yang beramal adalah yang ikhlas. Ulangi yuk bareng-bareng. Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang berilmu. Sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang beramal. Sebaik-baik orang yang beramal adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi iman itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau orang punya iman berarti dia termasuk orang yang beruntung. Siapapun yang beriman berarti dia telah beruntung. Karena orang yang rugi, orang yang gagal, orang yang tidak beruntung berarti yang tidak beriman. Pokoknya standar minimal dia harus beriman. Kita berharap sepanjang tahun terus beriman. Kalau ada yang pernah ngaji kemarin, ada yang kayaknya ngaji sama saya. Di awal tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon doa, yaitu keamanan dan keimanan. Jadi minta kepada Allah sepanjang tahun selalu dalam keadaan aman dan iman. Dan ini disunahkan untuk dibaca. Di masjid musola, awal tahun baru, ada yang namanya doa akhir tahun, doa awal tahun. Ternyata ditemukan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya doa awal tahun. Dan doa awal tahun ini ternyata Rasulullah meminta untuk selama 1 tahun keamanan dan keimanan. Terus boleh nggak kita berdoa dengan yang lain? Ya boleh, mau namanya doa itu bebas. Yang penting doanya baik, mintanya kepada Allah. Moga-moga hajat dikabulkan. Nah, kalau kita ingin seperti Nabi, yaitu minta aman dan iman. Aman itu artinya kita beribadah tidak mengalami kesulitan. Kita ngaji tidak mengalami kesulitan dan sebagainya. Kita beriman itu merupakan sebuah keuntungan. Maka yang diminta Nabi setahun ini aman dan iman. Selalu mendapat keamanan dan keimanan. Kenapa iman itu penting? Karena imanlah yang menentukan selamat dan tidaknya seseorang. Saya ulangi, iman itu penting karena yang menentukan selamat dan tidaknya seseorang. Maka kalau tahun baru Hijriah ini kita awali dengan iman, insya Allah menjadi manusia yang beruntung. Kenapa iman ini menentukan? Karena orang-orang yang nanti mati, meninggal dunia, mereka-mereka yang menyesal adalah yang tidak beriman. Kalau mereka boleh minta sama Allah, ya hidup lagi. Mau apa? Mau apa? Loh, kita bahas apa tadi? Mau apa? Beriman. Karena orang yang udah mati, yang mereka mendapat siksa kubur, pengen hidup lagi karena pengen beriman. Apalagi udah matinya beriman. Alhamdulillah. Yang beriman aja pengen hidup lagi. Pengen apa tadi? Beribadah. Nah itu baru benar. Jadi
Oh ya, Bu, ada kode dari belakang, suruh maju. Monggo Bu, maju Bu. Yang sini bisa sebelah sini Bu, ngadep sini enggak apa-apa. Lendetan boleh. Posisi menentukan prestasi. Maju lagi. Yang sebelah sini ya. Pun, sampun. Lapang-lapang dalam majelis artinya kasih tempat buat saudaranya. Semoga diberkahi. Yang pertama kita harus memiliki iman, karena iman inilah jalan keselamatan. Orang yang mati tidak membawa iman, musibah besar. Maka mereka yang mati tanpa membawa iman, kalau boleh hidup lagi, mereka mau hidup lagi hanya untuk iman. Tapi tidak mungkin terjadi. Orang yang sudah mati tidak bisa kembali. Orang mati tidak bisa hidup ke dunia lagi. Game over, sudah selesai. Nah, orang yang matinya beriman itu pun kalau boleh minta lagi sama Allah ya hidup kembali lagi ke dunia. Kemudian apa? Amal soleh buat ibadah. Lu udah beriman no? Jadi ibu kita patut bersyukur karena masih hidup dalam keimanan. Moga-moga mati tetap dalam keimanan. Sehingga orang yang mati dalam keadaan iman insya Allah mendapatkan kebaikan dan benar-benar keberuntungan. Nah, kita yang beriman saat ini di dunia harus naik kelas. Apa? Menjadi orang-orang yang berilmu. Karena sebaik-baiknya orang yang beriman adalah yang berilmu. Jangan cukup menjadi orang yang beriman, tapi harus menjadi orang yang berilmu. Karena dengan berilmu, dia bisa beramal. Saya ulangi, karena dengan berilmu, dia bisa beramal. Dan orang yang berilmu ini lebih tinggi derajatnya dari orang yang beribadah. Saya ulangi, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beribadah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma daraja. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi jika ada orang yang sekarang sedang menuntut ilmu, kayak gini ya Bu ya, ini sedang duduk di majelis ilmu, yang sebelah situ sedang sholat duha, mana yang lebih baik? Yang sedang menuntut ilmu. Ini menunjukkan hadis Nabi tadi, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sedang ibadah. Sama-sama kita mendekat kepada Allah, yang satu dengan ibadah, yang satu dengan menuntut ilmu. Maka derajatnya di sisi Allah lebih tinggi yang menuntut ilmu. Apalagi dua-dua dikerjakan. Habis sholat duha menuntut ilmu. Nah, itu istimewa lagi. Udah siap Bu ya. Maka menuntut ilmu ini menjadi penting karena kita beramal harus ada ilmunya. Dengan berilmu nambah amalnya. Saya ulangi, dengan berilmu kita bisa nambah amalnya. Karena kalau tidak mendapatkan ilmu, tidak punya ilmu, amalnya mentok. Mentok itu ya itu saja. Enggak nambah. Contoh pernah kami ajarkan, kami sampaikan, dan ini pernah saya alami sendiri sebelum saya mengetahui tentang amalan-amalan sunnah yang bisa mendapatkan istana di surga. Saya ulangi ya. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kalau dikerjakan bisa mendapatkan istana di surga. Nah, kalau kita tidak tahu ini, amalannya apa saja sih? Sunnahnya apa saja sih? Kalau tidak tahu, kira-kira diamalkan nggak? Ya enggak, wong enggak tahu. Kalau tahu, maka diamalkan benar-benar insya Allah yang dijanjikan kita dapatkan.
Karena orang yang tahu pun belum tentu mengamalkan. Maka sebaik-baik yang berilmu adalah yang mengamalkan. Contoh yang hadir di sini, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kalau sudah tahu, apakah dilaksanakan? Apakah benar-benar akan dikerjakan? Insya Allah bisa ya, bisa tidak. Betul ya? Tinggal istiqomah atau tidak. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Maka yang melaksanakan berarti dia lebih tinggi derajatnya. Karena tidak hanya sekedar mengilmui, tapi juga mengamalkan. Contoh kembali tadi. Saat saya tahu bahwa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan istana di surga. Lah kok enak gitu loh. Cuman moco piro? 10. Lama pas sebentar? Sebentar. Susah apa gampang? Gampang. Allah tidak perintah, maaf, Rasulullah tidak mengajarkan baca Al-Baqarah 10 kali. Al-Baqarah jangankan 10 wong pisan wae abot perak karuan. Lah ini cuman Al-Ikhlas. Berapa? 10. Dapat pahalanya istana di surga. Ya Allah, ini ilmu dari Rasulullah. Kalau sudah tahu ini, pilihannya cuma 2. Kerjakan apa tidak. Kalau dikerjakan, berarti kita beramal. Dapat pahala. Nggak dikerjakan, ya sudah mentok. Hanya tahu tapi tidak mengamalkan. Maka yang mengamalkan jauh lebih baik. Dan lebih baik lagi bagi yang sudah beramal dengan ikhlas mengajarkan kepada orang lain. Saya ulangi, yang lebih baik lagi orang setelah mengamalkan ilmunya diajarkan kepada yang lainnya. Maka dia mendapatkan pahala luar biasa. Pahala dari dia sendiri dan pahala dari orang yang dia ajarkan. Tanpa mengurangi pahala mereka. Alhamdulillah. Nah ini contoh Bu. Jadi kalau kita berilmu itu, insya Allah bisa nambah pahala. Karena dengan berilmu kita bisa beramal. Beramal lebih banyak orang mentok kui-kui wae. Jelas ya. Kalau sudah mentok itu saja, ibu cari lagi yang lain. Karena amal soleh, sunnah Nabi saking banyaknya kita ini kadang kewalahan kalau mau mengerjakan. Saking banyaknya. Saya ulangi ya Bu. Karena saking apa ya? Oh ya terlalu. Karena terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi itu, kalau mau mengerjakan semua kita tidak mungkin bisa. 24 jam itu terasa kurang. Saking banyaknya, terlalu banyak. Maka kita mencari yang mudah dikerjakan dan benar-benar tahu manfaatnya. Maka insya Allah kita akan senang mengerjakannya. Nah, biasanya ibu-ibu kalau kita mengerjakan amal soleh, maka kita akan memahami dulu ilmunya supaya punya semangat. Punya apa? Punya semangat. Kalau punya semangat berarti mengerjakannya insya Allah lebih ringan, lebih mudah, lebih enjoy. Karena semangat. Orang kalau tidak semangat alias males, letoy, lemah, lesu, nggak semangat, kira-kira maksimal? Tidak maksimal. Maka ibu kalau pingin semangat tahu manfaat. Saya ulangi, kalau pingin semangat tahu manfaat. Manfaatnya apa? Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tumbuhkan semangat dalam beramal saleh. Saya ulangi, tumbuhkan semangat untuk beramal saleh. Saya ulangi lagi, tumbuhkan semangat untuk beramal saleh. Bareng-bareng, tumbuhkan semangat untuk beramal saleh. Kenapa?
kita harus semangat. Kita harus punya strong way-nya. Strong way itu alasannya kenapa kita harus semangat beramal soleh. Apa alasannya? Yang pertama, kita harus semangat beramal soleh karena masih ada kesempatan. Ini yang pertama. Kita semangat beramal soleh karena masih ada kesempatan. Dan ingat, kesempatan kadang-kadang tidak datang 2 kali. Wong yang sering datang sekian kali pun juga lewat. Apalagi yang datang tidak sekian kali atau setiap kali. Kesempatan itu kadang datang setahun sekali atau seumur hidup sekali. Kemarin pas ada ibadah haji, ada saudara kita tiba-tiba ditawari untuk berangkat. Yang sebetulnya kuota dia 5 tahun lagi daftar tunggunya. Lala, dia dapat ya durian runtuh ya, dikasih ya peluang untuk berangkat tahun ini. Padahal jatahnya 5 tahun lagi. Diskusilah sama keluarga. Enaknya gimana nih, berangkat nggak, diambil nggak gitu. Akhirnya disampaikan kesempatan nggak datang lagi. Mumpung masih ada kesempatan, ambil saja. Akhirnya berangkat. Maka yang terakhir ini yang koret-koret namanya jamaah sapu jagat. Sapu jagat itu sisa-sisa. Aku aja pingin katut gitu ya. Nah ini ternyata ada yang ambil peluang ini. Dan ada kisah yang lain, dia dapat jatah, tapi karena biayanya membengkak, ya Bu, ya yang kemarin dia nggak sanggup. Suami istri akhirnya mundur untuk berangkat haji karena nggak sanggup untuk membayar. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali. Maka Ibu, karena masih ada kesempatan selama kita di dunia, jangan sia-siakan. Maka kita semangat beramal soleh karena Allah masih memberikan kesempatan. Kesempatan itu sudah disampaikan Nabi. Yang pertama, kesempatan itu pada saat kita sedang sehat sebelum jatuh sakit. Bentuk kesempatan itu yang pertama, kita masih sehat belum jatuh sakit. Maka selama kita sehat, berarti Allah masih memberi kesempatan yang banyak untuk kita beramal soleh. Artinya, kalau dalam sehat, semangatnya harus lebih besar dibandingkan orang sedang sakit. Kalau sedang sakit, semua jadi lemah. Ibadahnya berkurang. Nggak bisa maksimal, nggak bisa banyak. Contoh, kudune iso sujud, ra iso sujud, lah isone lungguh. Ada lagi duduk ya udah nggak bisa, bisanya berbaring. Maka orang-orang yang tidak bisa lagi sujud, mereka merasa sedih. Mereka merasa ya gampangnya ya merasa kurang nikmat. Iri kepada mereka yang bisa sujud. Coba ibu-ibu tanyain saja kepada mereka yang sholatnya sambil duduk. Enak mana sujud sama duduk? Pasti mereka bilang enak sujud. Meskipun boleh sholat sambil duduk. Tapi sujud itu lebih nikmat. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya pada saat posisi sedang sujud. Saya ulangi, catat nih kalimatnya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang sujud. Wajah kita menempel ke bumi, saat itulah kita paling dekat sama Allah. Maka saat kondisi kita paling dekat sama Allah, lantunkan doa. Maka disunahkan di dalam sholat memperbanyak dan memperpanjang doa di saat sujud dan sebelum salam.
Saya ulangi, memperbanyak doa atau memperpanjang doa di saat sujud dan sebelum salam. Jadi pas tahiyat akhir sebelum salam disunahkan baca doa. Hanya di dua tempat ini saja yang disunahkan. Jelas ya Bu ya? Jadi nek bisa sujudnya sing suwi, donga sing akeh. Kan ada strategi kalau saya bawa jamaah ke Masjid Nabawi di Raudhah, karena di Raudhah ini askarnya yang jaga banyak, itu biasanya suka ngusir-ngusir bagi yang sudah selesai hajatnya berdoa. Mereka tahu, oh ini udah selesai apa belum dari hajatnya apa. Jika mereka sudah angkat tangan berdoa, berarti saatnya diusir. Kenapa? Wis bar, wis kampung. Tapi kalau dia masih sujud atau masih ruku, berarti hajatnya belum selesai. Maka saya sarankan kepada jamaah, nek pingin suwi ning raudhah, salate sing suwi. Lah dongane kapan Pak Ustadz? Justru saat sujud itulah doa. Tak mungkin diusir. Karena askar tuh tidak berani ngusir orang sedang sholat. Kalaupun sudah selesai sholatnya 2 rakaat, mau doa, doanya jangan angkat tangan, sujud. Nah gitu. Mesti lama di raudhah, nggak mungkin keusir. Sampai-sampai bingung, ndonga apa neh ya. Iya kan habis itu duduk, aduh, apa neh ya? Sujud neh wis mikir suwi, berarti nangan karung diusir-usir urung rampung. Sampai bosen. Sekarang agak-agak repot karena ada tasreh. Jadi kalau masuk raudhah harus giliran ya, ada waktunya ya terbatas. Moga-moga kembali normal. Amin. Moga-moga berangkat. Amin. Normal rak mangkat piye Pak Ustaz? Moga-moga berangkat. Dimudahkan Allah Ta'ala. Bismillah ya Allah. Moga-moga jamaah ini semua bisa berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji dan umroh seumur hidup ya Allah. Minimal sekali saja, minimal sekali. Moga-moga bisa berkali-kali. Amin. Allahumma amin. Ini kembali ya Bu ya. Jadi kita doa itu diperpanjang di saat sujud dan sebelum salam. Kalau jamaah ya ikut imam, nggak boleh kita melanggar. Imam wis ngaduk diijik sujud terus, wah nggak boleh. Kalau imamnya cepet ya melu cepet. Imame suwi ya diloke aja suwi-suwi Pak, imame ya suwi. Mesake gitu. Ada kejadian khusus pernah saya sholat bareng sama anak saya. Kebetulan kita habis pulang dari safar, sampai rumah terus sholat jamaah. Saya sama anak. Nah kebetulan habis sholat itu sudah tahiyat akhir. Lah anak saya sudah tahiyat akhir mau ucapin assalamualaikum ngentut. Iya, pas ngentut langsung ngomong, aku kentut piye ki? Aduh lah saya kan nahan tawa tuh ya, astagfirullah. Nanti akhirnya salam langsung wae. Berarti langsung saya dimarahi. Abi itu loh jadi imam suwi ya. Pas paling enak jadi imam. Karena apa? Ngentute nek gebelet ngentut dicepetke. Nek ora gebelet ngentut disuweke. Ra enak dadi makmum. Makmum arep ngentut ra iso. Ya anak saya lucu juga. Tangan-tangan ya bener gitu ya. Karena imam itu kan kalau dia gebelet ya dipercepat ya. Ya enggak? Sehingga makmumnya oh cepet mentok ki ustadz tak apa imamnya oh ternyata kebelet. Tapi kalau nggak kebelet disuai-suai kan gitu ya, menikmati sholatnya. Padahal sing buri ono sing kebelet, betul nggak? Makanya disunahkan jadi imam itu menyesuaikan makmumnya sedang-sedang saja. Nggak boleh lama banget, juga nggak boleh kecepetan. Ini kecepetan kasihan sing tua-tua dengkule wis ngetok-ngetok. Burung siap munggah wis sujud rukuk meneh piye ki. Ya harus menyesuaikan. Karena sekarang era pengapuran. Dengkule akeh sing wis do ngalami pengapuran. Wis ngetok-ngetok tambah tua. Ya. Karena banyak makanan ya asam urat kolesterol. Makan apa saja sekarang bahaya.
Dhisik rak duwe duit arep mangan susah. Saiki duwe duit ya mangan susah. Oh, piye ngono iki? Bener nggak, Bu? Zaman dulu mau makan susah karena nggak ada yang dibeli, nggak bisa beli, nggak bisa. Sekarang punya apa saja bisa dibeli neng rainto karo dokter. Iki rainto. Lah kabeh rainto terus piye wis duwe duit, wis ngumpulke malah rainto mangan. Susah. Makanya ibu-ibu disarankan sama dokter Joko itu yang suka ngisi pengajian juga itu, ya kalau bisa makan itu tinggal dimakan, yang penting halal toyib dah. Ya pokoknya Bismillah anu gitu. Lah kabeh nek dilarang mau kabeh ya malah nyusahi dewe. Dan ingat kadangkala ya prasangka kita menyebabkan apa yang terjadi sesuai persangkaan. Kok nek mangan iki asam uratku mundak tenang. Mangan iki kok aku gliyang tenang. Lah wis niate mangan kuwi pingin malah pengen gliyang. Kudune dirubah mangan iki sehat. Mangan iki yes. Mangan iki enak soalnya gitu. Jadi nggak usah. Jadi kalau kita pengen aman nggak usah check up wis ngono wae. Saya itu sampai habis COVID tensi saya kan nggak pernah turun ya Bu, selalu naik. Dulu saya sebelum COVID selalu normal. Mentok ya 120-an lah, normal lah. Nggak pernah nggak normal. Setelah COVID selalu kalau tensi itu tinggi, sekarang minimal 140. Saya pas ketahuan pertama itu selama habis COVID tidak pernah tensi kecuali saat ada undangan di rumah sakit Imaya. Saat itu semua yang hadir disuruh untuk tensi, ya monggo gratis lah gitu. Saya tensi 140, saya nggak percaya. Dong saya selama ini normal loh Mbak. Ya nanti tunggu beberapa waktu Bapak tensi lagi, podoi 140. Habis itu Bu, suasana hati saya nggak pernah tenang. Balik akhirnya aku beli alat tensi. Bolak-balik bendino tak ukur tensi nih. Pagi, siang, sore, malam tak tensi. Tinggi terus. Kok ora tau mudun to ya gitu. Akhirnya istri saya yang ngusulin wis tobi disimpen wae alat tensi ngono malah aman. Akhirnya tak simpen sekarang ya tenang wae. Dhuwur bumdu ora mudeng aku. Lah nih nanti sang foto langsung tahu kan itu bunyi sendiri ya Bu tensi digital itu lah ya, ya tensi Anda tinggi gitu. Aduh langsung delek-delek ya Allah. Ki apa meneh sing tak kurangi mangane apa meneh wah daripada ribut repot. Akhirnya tak simpen wae malah tenang gitu ya. Karena kadang-kadang sakit itu dari apa? Pikiran dan Masya Allah. Ya itu tadi lah. Dan ternyata tensinya rendah ya bisa mati. Tensinya normal yo mati. Tensinya tinggi yo ternyata penyebab mati bukan catat baik-baik. Wis catat baik-baik. Makanya hidup itu dinik mati wis to nek wayahe mati yo mati. Nek urung wayahe yo urung. Cuman ya tetap jaga diri jangan berlebih. Artinya sesuai dengan sunnah gitu loh. Nek mangan duren ya aja sampai saat dipangan sak cukupnya semua. Makan tengleng, nyamleng juga begitu ya aja sak kuali semua ya. Itu berlebihan ya salah sendiri kan itu. Ini pentingnya kita untuk mawas diri ya. Kembali ya Bu, maka ayo bareng-bareng kita beramal sesuai yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan kita berilmu, nambah amal, dengan nambah amal ini insya Allah kita bisa mendapatkan banyak pahala. Nah, Ibu tadi kalau sudah mentok dengan amal-amal sunnah yang dikerjakan, nambah yang lain, belajarlah. Kemarin saya sudah duha, oh apa nih ya, sholat ya. Nih Ibu seneng sholat, cari sholat sunnah apa lagi ya? Oh tahajud, wis tahajud. Apa meneh ya? Oh witir. Apa meneh ya? Nih wis mentok, cari yang lain. Oh, habis itu baca Quran. Oh, baca Quran. Terus baca Quran, wis biasa baca Quran. Ning ada nggak ya Quran yang ayat-ayatnya istimewa? Oh, ternyata yang istimewa nih surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Oh, surat Al-Waqiah. Nah, gitu. Oh, surat Al-Muluk sebelum tidur gitu. Oh, biasanya satu juz. Gimana kalau aku lebih dari satu juz? Cari ilmunya. Contoh Bu, yang saya kasih tahu sekarang, ini istimewa. Barang siapa yang dia sibuk dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, sudah barang tentu mengamalkan,
maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, hajatnya, meskipun dia tidak sempat berdoa. Saya ulangi ya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, baik itu membaca, mentadaburi, atau mengamalkan. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan tidak sempat berdoa, maka Allah penuhi kebutuhannya, hajatnya, meskipun tidak berdoa. Ini rahasia, kunci, ibu, kalau ingin mendapatkan sesuatu, atau misalkan memang butuh hajat terhadap hal tertentu, tanpa berdoa pun nggak masalah. Nggak harus minta sama Allah secara lesan, nggak masalah. Dengan cara tadi, membaca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, bahkan kita tak pun sudah diberi. Apalagi punya kerentek maunya apa, itu sudah dikasih. Kuncinya apa? Mengakrabi Al-Quran. Sehingga banyak ada kisah nyata juga, seorang suami yang kebetulan istrinya mau dioperasi, butuh dana sekian juta. Dia kemana-mana minta pinjaman, bukan minta, berusaha cari pinjaman. Ternyata tidak ada yang bisa minjemin dalam waktu singkat. Akhirnya dia pergi ke ustadznya. Ustadz, datang ke sini mau pinjam uang buat operasi istri saya, sakitnya ini. Dan diabani dokter sekian-sekian. Nah, saya bingung. Ustadznya bilang, saya pun juga nggak ada uang segitu. Udah gini aja, amalan apa yang biasa kamu kerjakan, yang paling kamu sukai. Kebetulan saya biasa baca Quran, Ustadz. Nah, kalau kamu biasa dan seneng baca Quran, coba kamu bacanya lebih banyak dari biasanya. Ya, lebih banyak dari biasanya. Biasanya 1 juz 1 hari, ya lebih dari itu. Akhirnya dia praktekkan. Dia pulang, tidak cari pinjaman lagi kemana-mana, mengerjakan saran sang ustadz. Istrinya tetap di rumah sakit, dia pulang. Dia baca Quran. Hari itu dapat 3 juz. Dia mampu dapat 3 juz. Kemudian dikabari ternyata istrinya mulai membaik. Operasinya ditunda. Nunggu keadaan yang lain di sana. Habis itu hari berikutnya dia baca 5 juz. Langsung dokter ngabani nggak jadi operasi. Habis itu dia baca lagi sampai 7 juz. Langsung dikabari boleh pulang. Karena sembuh. Dokternya pun bingung. Ini dikasih apa istrinya? Nggak dikasih apa-apa Pak Dokter. Jadi nggak dikasih apa-apa. Cuma dari dokter saja. Nah, ini Allah beri keajaiban. Dan dia membuktikan ternyata kalau mendekat kepada Allah, Allah cinta, Allah bisa melakukan apa saja yang kadang-kadang tidak masuk dalam logika. Nah, seperti itu. Nah, ternyata hadis Nabi membenarkan itu semua yang tadi kita catat. Barang siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran, Allah akan penuhi hajatnya, butuhannya, meskipun dia tidak berdoa memintanya. Atau sebelum dia berdoa memohonnya. Nah, ini menjadi sebuah kunci juga ibu-ibu kalau pingin hajatnya terkabul, apanya terkabul, iringi dengan baca Quran dulu. Karena dengan membaca Al-Quran ini, malaikat itu akan semua yang dari langit itu turun mendengarkan bacaan Quran. Dan malaikat itu iri kepada manusia yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran tidak diturunkan kepada malaikat, tapi diturunkan kepada manusia. Maka saat manusia membaca Al-Quran, mereka tuh senang sekali mendengarkan. Berbondong-bondong mereka rebutan untuk ikut mendengarkan. Maka kalau kita membaca Quran, mereka tuh di sekeliling kita banyak sekali. Nah, maka sebelum mereka naik lagi ke langit, kita berdoa. Sehingga mereka ikut mengaminkan doa kita. Hajat apa saja. Bahkan belum berdoa pun Allah memberikan tadi apa? Hajatnya, kecukupannya. Jelas ya Bu ya? Ya Pak Ustadz, maca Qurannya cik gerotal geradul, orang masalah.
Wong yang lancar aja jarang baca Quran. Lebih baik gratul ning rutin daripada wis lancar ora tahu maca setahun sekali nek Ramadan kuwi malam ganjil Lailatul Qadar. Wis repot. Maka lebih baik sedikit tapi istiqomah itu loh, istimror gitu loh. Ini yang pertama. Kembali lagi ke belakang. Yuk, kembali lagi ke belakang. Jadi kesempatan yang masih Allah berikan ini menumbuhkan semangat. Dan kesempatan itu macamnya yang pertama, kita diberi sehat sebelum sakit. Yang kedua, kesempatan yang kedua, kaya sebelum miskin. Jadi saat kita punya, saat kita diberi kelapangan, saat itulah kita maksimalkan. Sebelum miskin, sebelum nggak punya apa-apa, sebelum nggak ada apa-apa lagi. Selagi punya, maksimalkan. Nanti kalau sudah tidak punya, nyesel. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah tua menyesali saat dulunya waktu dia masih kaya, kekayaannya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh paling gampang, wis tua baru kroso ngerti yang ngono dhisik pas aku duit mangkat haji. Zaman dulu nggak ada kuota, nah sekarang isne iso ya umroh sik daripada malah duitnya nganggur ning bank. Ora diotak-utik, alasane kanggo sesuk anake mlebu kuliah padahal jek TK. Wah, wis. Akhirnya apa? Uangnya hilang, muspro karena terambil hanya untuk hal-hal yang tidak semestinya. Akhirnya Allah hilangkan dengan hal yang tidak membahagiakan. Mending ngonti yang ngono dhisik pas aku suke, pas ono duit mangkat. Sudah siap Bu ya. Dan betapa banyak yang menyesali begitu. Karena saat dulu ada malah ora dikecake, saiki aduh wis sraono ora iso mangkat, wis entek kurang iki. Atau pengen sedekah, ingin membantu siapa, kerabat kah, keluarga apa, atau untuk anak biaya sekolah. Rasa deman-eman. Masih ingat kunci dulu ya waktu kita belajar beberapa waktu yang lain. Sama duit kuwi ora usah dieman-eman. Ulangi Bu, duit ojo dieman-eman. Karena prinsip uang itu dibelanjakan. Apa Bu? Prinsip uang untuk dibelanjakan, bukan disimpan. Uang itu harus diapain? Belanjakan. Kalau belanjanya habis, datang lagi. Karena prinsipnya hukum vakum, nek kosong mesti langsung terisi. Coba paling gampang praktek. Ibu buka lemari, berapa banyak jilbabnya? Buka laci, gantungan. Lihat berapa banyak jilbab kita, baju kita. Keluarin, sedekahkan. Mesti langsung terisi lagi dengan yang baru. Karena itu prinsip hukum vakum. Oh, kosong mesti langsung keisi. Mbah piye carane delalah entuk jilbab meneh. Arep mangkat piknik entuk seragam meneh. Ono acara arisan nggone keluargane apa namanya besar entuk baju meneh, buak meneh. Mbah piye carane? Paham ya Bu ya? Apalagi uang. Anake njaluk mangan umah. Duit padahal ono duit, ibu ngomong duit bener-bener duit ojo ngapusi. Omane wong lanang jalui duit karo wong wedok. Mas iki butuh anake karo kira ora duit. Ora duit tenan. Makanya berapa gitu loh. Langsung nanya berapa. Ya iki pong cuma 100.000 mah. 100.000 ya. Aku duwe ini cuma 150. Lah ya piye Mas 50 wae apa-apa wis. Ya wis lebih ganti daripada ngapusi. Lah lek ono memang butuh ya tak goleke sik bapak tak metu golek utangan sik, tak nyolok kanca sik. Enten sik ya Bu ya. Kuwi wong lanang kudune ngono. Nggo tuku jilbab, wah jilbab meneh. Ya wis nek butuh ora apa-apa. Nek pingin aja apa meneh golek sing ping.
ngembari karo Barbie kaya cah cilik iki ping ibu iki edisi Barbie sekarang lagi laku keras edisi Barbie. Untung iki mau jamaah ra ono dress code ngono ya. Biasanya ono lho ning ngene undangan, ono ra? Oh ini enggak. Biasanya kan ditulis dress code apa ngono ya. Hah? Oh rihlah. Oh iya kalau rihlah. Oh gitu ya. Anu apa ya dress code-nya. Ini enggak ada dress code. Orang dress code tuh malah nyusahi. Kenapa? Oh, milih jilbabe suwi. Podo pora. Wah, ra cocok. Minggu wingi wis durung. Aduh, diinget-inget. Wah, ya Allah. Engko nih wingi wis tangguh, masa tangguh meneh. Padahal ra ono sing nonton. Ora ono sing gatekke. Apa menahi wingi padha ya ora ono. Jajal wis ono ra jajal. Ora ono. Cuman dhewe aja yang insecure, merasa ketok ra pede gitu. Padahal ya ora ono sing gatekke. Dan itu termasuk saya juga begitu. Kadang kalau mau berangkat pengajian nanya istri dulu, Chan, aku pakai baju apa ini? Bingung ya, ambil konten dulu. Lu entek piye to bi kan akeh. Lah wingi wis iki meneh. Lah ra apa-apa. Ya wis sing ono dienggo. Akhirnya selalu mengatakan, ya wis yo ning pans tuku. Merasa maneman mending gue lain baju cek akeh klambi akeh. Akhirnya nggak jadi beli duitnya iso nggo liyane wis ngono wae. Ternyata yo ora ono sing gatekke. Rano sing WA Pak Ustadz mohon maaf bajunya kok itu terus ya nggak ada juga. Nggak ada juga. Kalau ada berarti dia perhatian. Wes nginget-inget. Syukur-syukur perhatian langsung nggak ngei gitu ya. Ustadz mohon maaf kok saya lihat pengajian mesti itu terus Ustadz. Ini Ustadz kami ada rezeki. Wah, alhamdulillah itu solusi. Ya Allah Gusti. Kadang kita bukan mau beli cuman itu tadi. Buat apa kita banyak ternyata malah tidak banyak manfaatnya. Ibu nyun sewu kalau punya banyak baju atau apa di rumah minimal dipakai untuk sholat, minimal dipakai untuk ibadah. Itu syarat karena nanti dihisap loh. Duit jilbab anyar atau tinggi, sampai lu wangel. Tapi punya jilbab minimal sekali besok dia kiamah, dia memberi saksi kebaikan. Makanya kalau punya sesuatu yang baru minimal tinggu sekali kanggo ibadah. Ibadah itu ya boning masjid, boning majelis kajian, pokoknya tinggu sandal apik anyar gowo, tas apik anyar gowo. Anyar terus bendino gowo terus. Ya, ternyata jualan. Ya memang endorse ya kan gitu ya. Anyar terus gitu. Nah, kembali ya Bu, kesempatan yang kedua ini adalah tentang nikmatnya kita kaya sebelum miskin. Maka kesempatan di saat kaya tidak akan terulang lagi kalau sudah jatuh miskin. Maka jangan sampai kita saat kaya eman. Kalau bisa nyah-nyoh. Karena prinsipnya berbagi akan kembali. Prinsip berbagi akan kembali. Sesuatu yang kosong akan terisi lagi. Kalau dompet kita penuh nggak terisi-isi. Kalau terkuras akan terisi lagi. Apalagi terisinya sesuai di jalan Allah. Allah seneng mesti dikai. Bahkan berlipat-lipat. Bener, yakin, tenin. Makanya ojo pelit-pelit. Terutama karo anak bojo. Ojo pelit-pelit. Karo anak bojo. Karo tanggane kok lomo. Karo bojone pelit. Wis. Dijalui iuran RT lho, gue lomba masak nasi goreng. Nyoh, wis. Lah jalui bojone iki lho arep nggo GoFood nasi goreng Pak Kumis lho. Apa tengkleknya nyamlor metu duite. Jalui sing jago ibu-ibu PKK-nya. Wah, Mas, enggak boleh. Harus didahulukan siapa? Keluarga. Kalau keluarga sudah baru yang lain. Jangan sampai kebalik. Nyah sama orang, keluarga sendiri malah kekurangan. Enggak boleh. Karena prinsip prioritas keluarga nomor 1. Dan itu hukumnya wajib. Pahalanya jauh lebih besar. Ini penting buat bapak-bapak nih. Ya, supaya dia bisa sayang istri, sayang anak lebih dari sebelumnya. Menyayangi istri itu gampang, pokoknya kayak duit belanja sing disenengi apa
Wis ngono. Ora ana ya mbuh piye carane goleke sing bener, sing halal. Insya Allah akan dikasih banyak, yakin. Karena sumber rezeki suami itu ya dari kebahagiaan istri. Tenin-tenin. Makanya nih selingkuh mesti bangkrute. Nih selingkuh mesti gagal total usaha nih. Emang kalau nikah meneh rezekinya nambah. Iya kalau istri pertama ikhlas dan baik semua. Lah nek ra ikhlas malah disepatani didongake elek. Anake yo ora cedhak karo wong tuane bapake malah diunek-unekke tanggane akhire rusak kabeh. Balik meneh wis ora iso wong gelase wis pecah. Iso ngombe meneh tapi kan akeh cacate wis ora padha meneh. Ki lho wong lanang gatekke. Wong ning donya ya cuman sedelok. Makanya nih pingin aman selamat ibu-ibu. Ya, sing apik karo bojone bapak-bapak rasah matane jelalatan. Karena yang menjadikan para laki-laki di luar sana banyak yang begitu ya karena tidak bisa menjaga ibu-ibu ya. Hah? Oh, jangan kasih undangan. Suatu-suatu rihlahnya plus bapak-bapak. Jadi rihlah plus bapak ning anak aja melu, kok anak melu malah bapaknya ngomong anak ibu pengajian. Kok bedane? Ini memang khusus suami istri gitu ya. Tempatnya ning hotel Gracia, ngono ya. Ini tempat wisata. Ning tempat wisata kudu ana aulane, aja sing terbuka. Wong wisata ngene dulu ki pemandangan. Ini apa ya? Malah rafus ini ya. Memang ini penting ya suami istri belajar bersama itu penting karena ibu-ibu duwe ilmu ya rawani ngandani bapaknya ya. Meski lo mas mau hasilnya wis ngerti paling iman takwa to, iman takwa to, padahal orang. Engko nek dikandani yo guruin apa to? Mahal. Makanya repot ya kalau kita tidak bisa komunikasi dengan baik. Apa selama ini wis neng-nengan. Ada nggak suami istri yang neng-nengan? Ada ya memang komunikasinya dengan bahasa isyarat. Lah ya nggak ngomong kok. So ngeleh yo. Asik. Iya nggak ngomong we kok ya. Nganggo isyarat. Wis kadang ya ya gengsi juga. Pemenangnya duwe salah. Walah wis angel nek kon minta maaf. Pemenang wong wedok. Nek wis ngamuk wis. Makanya wong lanang nek ngono wong wedok ngamuk kon meneng rungokke wae. Engko nek wis ditakoki wis rampung urung? Urung rampung ya ngamuk meneh. Baru ngokke. Engko takoki nek wis durung lanjut. Engko nek wis rampung ngomong gantian ya Dik. Nah ngono. Wis to Mas ngomong ora sida. Wis mesti apik meneh. Tapi nek wong lanange melu ngamuk ora rampung, rampung. Makanya nek wong wedok ngamuk jarke, nengke, rungokke, aja tinggal melayu. Karena perempuan itu kalau dia bicara minta didengarkan. Maunya didengerin wis to. Apa mana didengerin karo duwite toke wis to, wis to, wis to, wis to, wis to. Aman aman wis. Selamat selamat. Wis. Minimal ki ana solusi piye ngomong ngono lho. Ora meneng wae, menang wae. Ini repot. Ya, kembali ya Bu ya. Jadi kalau kita punya uang, punya harta, jangan eman-eman. Lepaskan. Kalau bisa dihabiskan karena nanti datang lagi. Yakin, beneran. Ya Allah beneran Bu, aku ora ngapusi. Tenin. Kalau tadi digunakan ke jalan yang benar, ojo kanggo selingkuhane, ojo kanggo tempat maksiat, ojo kanggo sing membuat kita malah mendapatkan bencana, kesusahan. Kayak ke bojone halal, kayak ke anake halal, kayak ke wong tua halal, kayak ke mertua halal, kayak ke sedulur halal, tonggo teparo, enak halal kabeh. Tapi kalau sudah pelit, dieman-eman, kalau keluar untuk hal yang maksiat, nauzubillah. Mesti harta itu hancur, eman-eman. Ini kesempatan yang kedua di saat kita kaya. Yang ketiga di saat kita masih
Saat masih muda, sebelum kita jatuh tua. Iki wis tua-tua iki ya, wis kadung. Selama kita masih apa namanya berdaya ya anggap aja masih muda. Pokoknya pada saat Allah masih beri kesempatan di saat kita masih kuat, masih muda, kerjakan Bu amalnya yang banyak. Ya tadi ada juga yang berangkat umroh kondisinya sudah sepuh. Waduh, ternyata ibadah fisik ya umroh itu. Ya tawaf, ya sa'i, ya city tour, munggah medul hotel. Duh kesel. Ngerti yang ini dhisik pas aku nom-noman mangkat kayak wis tua baru kerasa. Makanya saat dulu masih punya waktu, masih ada uang, masih sehat, masih kuat, mangkat toh. Nanti kalau sudah tua kerasa sekali. Makanya ibu-ibu, di saat kita masih sehat, manfaatkan. Masih kuat, manfaatkan. Masih muda, manfaatkan. Ini masih muda semua lah. Insya Allah masih muda. Nih ibu masih muda, tak saranin, mau ndak? Perbanyak sholat, guys. Karena nanti kalau udah tua, sepuh, oh sholatnya angel. Biasanya duduk sholatnya. Contoh ibu saya lah, itu udah 70 berapa ibu kata. Ini sholat nggak tahu sujud lagi. Nggak bisa, sudah harus duduk. Saya punya Pak Kosis itu, tetangga di Kinijaya, seumuran dengan abah mertua itu. Itu juga kalau sholat di masjid itu ya bawa kursi, udah duduk. Gak bisa sujud lagi. Karena apa? Sudah sepuh-sepuh, dengkulnya wis noto. Sangel, bungkuk wis abiyo. Maka kalau ibu-ibu masih kuat, sholatnya sing akeh. Saya ulangi, sholatnya diperbanyak. Saya ulangi ya, sholatnya diperbanyak. Pokoknya sholat itu Bu, benar-benar sebuah kenikmatan. Karena jarak paling dekat kita sama Allah ya di saat sholat. Dan pernah sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pingin besok di surga bersamamu. Terus Rasulullah ngomong, kalau begitu bantu saya. Kalau kamu pingin sesurga bersamaku, kamu bantu dong. Dengan apa ya Rasulullah? Banyak sujud. Nah, dia disuruh untuk memperbanyak sujud. Dan sujud inilah yang bisa menyebabkan kita mendapat rahmat Allah, bisa masuk surga, tetangga dengan Rasulullah. Maka banyak sholat. Di saat orang nanti sudah sepuh, sudah tua, sudah susah sholat. Sujud itu nikmat. Sholat memang bisa duduk ini, tapi nikmatnya kurang. Makanya mumpung masih sehat, Bu, masih kuat, ya masih muda, wis muda lah muda. Banyain sujud. Banyain sujud itu berarti apa? Sholatnya nggak cuma 5 waktu. Nambah tahajud, nambah duha, nambah tasbih, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah syuruk, dan seterusnya. Jelas ya Bu ya? Itu lakukan. Nanti kalau sudah wayai nyun sewu memang sudah sepuluh tahun ya sudah. Kita sudah memiliki tabungan banyak di saat sujud. Tapi bismillah Bu, kadang-kadang Allah itu menjaga hambanya yang punya kebiasaan di saat muda itu dijaga hingga tua. Sehingga sampai tua pun masih bisa melakukan sujud dengan baik. Alhamdulillah, karena sudah terbiasa Allah jaga. Beneran. Dan saya mengamati karena saya banyak meruqyah pasien, terutama pasien yang sudah sepuh-sepuh itu, kadang saya tanya, sholatnya gimana? Waktu mudanya gimana? Nah biasanya yang jarang sholat ini, wah udah. Tapi kalau udah terbiasa sejak mudanya, Allah jaga sampai tuanya. Makanya punya kebiasaan ini. Saat kita masih bisa sujud, manfaatkan. Di saat kita masih muda, sebelum jatuh tua. Berikutnya, kesempatan di saat kita masih hidup sebelum mati. Jadi pada saat kita masih hidup, manfaatkan betul. Ini kesempatan nggak datang 2 kali. Saya ulangi ya Bu, hidup itu kesempatan yang tidak datang 2 kali. Nggak ono wong mati urip meneh. Kasih kesempatan yang kedua ya, nggak ada. Kalau sudah mati ya sudah game over. Mumpung masih hidup. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Kok ditakoki bojone, kok semangatmu sholat toh mah? Nah, mumpung urip. Ngoten jawabannya. Mumpung cek kuat. Ya gitu jawabannya. Mumpung cek sugih. Gitu. Jangan sampai malah sugih ora sholat. Pas kere sholat. Pas jatuh miskin sholat kenceng.
Tapi pas saat dikasih banyak berlimpah harta, baru kui sholatnya lali. Dan ini beneran ada, Bu. Ada seorang yang datang ke saya, dia cerita memang. Jadi saat dia sholat, Allah tuh ngasih rezekinya banyak. Tapi setelah itu dia lupa sholat. Sholatnya bolong-bolong gitu lah. Karena saking sibuknya. Habis itu jatuh miskin lagi. Terus dia sholat lagi, kaya lagi. Jadi bolak-balik begitu. Akhirnya saya kasih tahu, lah nek ngono kowe pengin kaya apa miskin? Apa bolak-balik kaya miskin ya kaya terus Pak Ustaz. Ya salat terus. Enggak gitu. Ning niatmu saiki diganti. Ojo niat pengin kaya sugih. Kok ra entuk pahalane. Kenapa? Wis dibales ning donya. Lah kowe salat pengine sugih, ya tak kei. Lah susu ning gone akhirat, lah aku ra entuk pahala. Lah kan wis ning donya tak kei. Disegerakan. Maka di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. Hanya kita niatnya harus ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Dapat kaya itu bonus. Dapat sehat itu bonus. Gitu loh, Bu. Jangan sholat karena pingin kaya. Jangan doa karena pingin kaya. Saya ulangi loh ya. Jangan sedekah karena pingin kaya. Sedekah karena bentuk taat ibadah. Doa karena bentuk taat ibadah. Sholat karena bentuk taat ibadah. Maca Quran taat ibadah. Ngaji ki taat ibadah. Bukan ngaji karena pingin kaya. Ngaji yuk nih gue nganu. Nih lo rumahnya meleng. Apa? Sugih. Sing kok kebiak sampai masang traktor Arab. Kenapa yang datang semakin banyak? Karena setiap yang pulang langsung untuk motor, balik untuk motor, balik untuk motor. Atau langsung untuk duit 1 juta, untuk duit 2 juta. Ternyata balik ngaji duit kuakeh. Akhirnya tambah kebiak sak kampung mangkat ngaji kabeh. Neng begitu ndak? Ya enggak, secara fisik kita enggak dapat. Tapi di akhirat, ibu-ibu tabungannya wakut tenan. Alhamdulillah. Kalau di luar sana pada tahu pahalanya, mesti do mangkat ngaji, kebuak. Tapi karena pahalanya belum dikasih sekarang, disiapkan Allah nanti di akhirat, ya tinggal percaya por. Nek sing percaya ya mangkat, sing ra percaya ya ndelok tok. Jajal tak delok emang ngaji terus sugih apa? Emang nih sholat terus duitnya akeh po. Nah ini orang yang nggak percaya tentang akhirat. Lah emangnya duit nih sugih akeh bisa nyelametke? Nggak bisa. Kemarin tetangga saya meninggal. Ada yang datang ke sana ini, nyamleng datang ke sana kemarin. Pak Wahyudi yang apa namanya jualan ayam potong di pasar Peturungan dan punya pemotongan ayam di Amposari. Beliau meninggal. Hari Jumat pamitan sama jamaah karena rutin jamaah di masjid. Beliau gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Hari Jumat pamitan sama bapak-bapak jamaah. Hari kemarin pas hari apa itu Senin Pak ya? Saya lupa itu. Terus meninggal. Jadi cuci darah, terus siangnya, paginya, terus malamnya meninggal. Dimakamkan. Tidak ada yang dibawa. Nah, saat itu beliau mungkin sudah berwasiat pakai kain kafannya, baju ihram. Sebelum beliau meninggal mungkin sudah pesan pingin dikasih kafan kain ihram. Karena beliau habis pulang umroh, jadi saat sakit gagal ginjal itu, saat cuci darah itu, beliau udah setengah stroke. Jadi berangkat umroh pakai kursi roda. Berangkat umroh sekeluarga pakai kursi roda. Sampai di sana tidak pakai kursi roda. Diberi sehat, bukan sembuh ya, diberi sehat kuat, akhirnya tawaf, sa'i, sebagainya, nggak pakai kursi roda. Setelah selesai pulang turun ke Indonesia, pakai kursi roda lagi. Jadi hanya di sana tanah suci beliau bisa maksimal tanpa kursi roda, pulang pakai kursi roda lagi. Terus kemudian saya juga diminta di meruqyah, alhamdulillah tambah baik, nggak pakai kursi roda, bisa naik motor macam-macam. Nah kemarin kami terkejut semua, wong kemarin ya ketemu papasan ya naik motor sama istrinya, kayaknya baik-baik saja, malah Allah panggil. Nah kembali beliau berpesan mungkin pakai kain ikhram untuk menutupi jenazahnya. Kebetulan kain ikhramnya di rumah saya. Jadi saat itu kita ada acara manasik, kebetulan butuh banyak kain ikhram, saya ingat beliau pulang dari umroh, saya pinjem kain ikhramnya. Nah kemarin meninggal, langsung
Datang ke saya utusan ambil kain ihram. Saya juga nggak tahu itu. Karena waktu saya pas pengumuman di kampung itu saya nggak di rumah. Setelah ngambil kain ihram buat apa? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mosok nggak percaya, oh masih muda 48 tahun, tapi meninggal kan nggak harus tahu usia. Wong adik saya 37 ya meninggal, nggak harus usia. Yang tua-tua tenang saja. Artinya nanti juga meninggal gitu loh. Yang muda juga tenang saja, nanti juga meninggal. Semua juga pasti akan meninggal, kok nggak tahu kapan. Gitu. Nah, ini contohnya, beliau Pak Wahyudi ini meninggal tidak bawa apa-apa. Rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal, kiosnya ditinggal, pemotongan ayamnya ditinggal, hanya kain kafan dan itu harta yang peninggalan beliau punya, kain ikhramnya yang dipakai untuk menemani sampai ke kubur. Habis itu nanti ya dihisap ya amal-amalnya. Maka ibu-ibu jamaah, selagi kita masih hidup, maksimalkan amal soleh kita. Ya, ini yang tadi ya nomor satu. Kenapa kita harus semangat beramal soleh, semangat menuntut ilmu? Karena masih ada kesempatan. Yang kedua, kita semangat menuntut ilmu karena masih ada waktu. Yang kedua, ini yang besar-besar itu, yang besar itu maksudnya yang semangat yang pertama itu karena ada kesempatan, masih ingat ya? Nah, kesempatan itu tadi ya kaya sebelum miskin, muda sebelum tua kayak tadi itu kesempatan. Yang kedua sekarang, kenapa kita harus semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh? Karena masih ada waktu. Contohnya ini bulan Muharram, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala. Datangnya setahun sekali, mumpung masih ada waktu. Ini Muharram tinggal berapa lagi ya? Tadi malam tanggal 17 kayaknya itu. Bulan purnamanya kan sudah mulai benjol gitu ya. Masih ada waktu ya sekitar mungkin 10 hari lebih lah untuk beramal lebih banyak. Karena siapa yang beramal di bulan-bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Allah lipat gandakan pahala jauh lebih banyak. Minimal 100 kali lipat. Amal soleh apapun. Ibu baca Quran, ibu baca buku, ibu melihat hal-hal yang bermanfaat lah. Atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Niat lillahi ta'ala berpahala. Waktunya bulan Muharram istimewa. Dan ini yang beruntung menurut saya yang berangkat besok Agustus umroh. Karena setelah ibadah haji, umroh dibuka lagi awal Agustus. Ya, awal Agustus. Nah ini kebetulan yang berangkat besok hari Sabtu ini ada yang berangkat awal Agustus ini masih di bulan Muharram. Wah istimewa. Bulannya baik, lipat ganda pahalanya di Masjidil Haram luar biasa. Moga-moga kita bisa berangkat juga ya. Amin. Pokoknya berangkat Bu kalau mau istimewa itu bulannya 4 tadi atau Ramadan. Jadi kalau pingin bulan yang melipat gandakan pahala. Jadi kalau kita bisa beramal cerdas itu beramal di waktu-waktu yang istimewa. Waktu yang pahalanya jauh lebih besar. Jadi kalau mau umroh cari yang bulannya Rajab atau Dzulqa'dah. Dzulhijjah tidak bisa karena haji. Ya, atau Muharram. Istimewa lagi Ramadan. Karena Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Gitu ya. Nah ini kalau bisa cari yang utama ini. Bulan-bulan istimewa. Ini kembali ya Bu ya. Jadi memang musim haji itu biasanya setelah musim umroh itu setelah musim haji mulai lagi gitu. Nah ini kembali jadi semangat kita berilmu dan beramal soleh karena masih ada waktu. Waktu apa tadi? Waktu yang istimewa. Terakhir ya Bu, kalau Ibu punya kesempatan memaksimalkan waktu-waktu istimewa itu kalau setiap harinya, itu harinya Senin, Kamis, sama Jumat. Jadi pokoknya kalau hari Senin, Kamis, Jumat maksimalkan. Karena hari-hari itu istimewa.
Amal kita diangkat ke langit setiap hari Senin dan Kamis. Hari Jumat Allah lipat gandakan pahala jauh lebih banyak. Nah kalau bulan ya tadi yang 5. Jelas ya Bu ya. Oke lanjut lagi. Masih 5 menit. Kita semangat berilmu dan beramal soleh karena masih ada harapan. Kalau tadi masih ada kesempatan. Yang kedua masih ada waktu. Yang ketiga masih ada harapan. Karena ada harapan, maka kita bersemangat. Ya orang itu bersemangat ya karena ada harapan. Nah harapan seseorang berbeda-beda. Harapan itu ya keinginan. Harapan masuk surga, harapan diampuni dosa-dosa, harapan dilapangkan rezekinya. Harapan itu apa saja. Dream, mimpi, harapan, keinginan apa. Jadi kita semangat karena Allah menjanjikan. Ya tadi semangat baca surat Al-Ikhlas 10 kali, semangat berinfak untuk pembangunan masjid, semangat untuk kita apalah. Itu karena ada janji, ada harapan. Kita mendapatkan surga, kita mendapatkan ampunan, kita terbebas dari neraka, dan seterusnya. Maka kita memiliki semangat. Wis 3 itu dulu lah semua. Cukup. Moga-moga berkah berlimpah buat ibu dan bapak semuanya. Nggak ada bapak nih. Moga-moga kita semuanya dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Moga-moga kita semua dijadikan hamba yang soleh, solehah. Anak-anak keturunan juga yang soleh, soleh. Keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.